Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mulai belajar materi bahasa Indonesia kelas 8, yaitu teks berita. Apakah kalian pernah membaca suatu kejadian, informasi, atau peristiwa? Jika iya, maka itu bisa disebut teks berita. Saat ini kita bisa dengan sangat mudah menyimak, membaca, mendengar berita di media sosial. Contohnya di Instagram, Twitter, Facebook, atau media sosial lainnya. Apa itu teks berita? Lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mulai belajar materi bahasa Indonesia kelas 8, yaitu teks berita. Apakah kalian pernah membaca suatu kejadian, peristiwa, atau informasi? Jika iya, maka itu disebut dengan teks berita. Saat ini kita bisa dengan sangat mudah membaca, menyimak, dan mendengar berita di media sosial. Bisa di Instagram, di Twitter, di Facebook, atau lainnya. Nah, apa sih pengertian teks berita itu? Silakan disimak ya. Pertama, kita akan mempelajari pengertian teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ciri-ciri teks berita adalah faktual dan aktual. Faktual artinya teks berita tersebut berisi informasi yang sesuai dengan fakta-fakta, bukan merupakan opini penulis, apalagi hasil rekayasa. Yang kedua, berita bersifat aktual. Aktual maksudnya berita tersebut memberikan informasi yang terbaru. Di mana kita bisa membaca teks berita? Teks berita dapat kita baca di media cetak atau media elektronik. Media cetak dapat berupa koran atau surat kabar. Sedangkan media elektronik dapat berupa televisi, radio, bahkan ponsel yang kita genggam. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dua berita. Berita yang pertama adalah berita mengenai prestasi anak pemulung di Bekasi, Jawa Barat. Dan berita yang kedua adalah 3 pelajar Ponorogo membuat pengaman sepeda motor menggunakan iktp. Apa perbedaan dari kedua berita tersebut? Berita yang pertama disampaikan dalam bentuk video, dan kita dapat menyimaknya. Sedangkan berita yang kedua dalam bentuk tulisan, kita dapat membacanya di kanal berita News.detik.com. Pada pembelajaran teks berita, kita akan mencapai 3 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, ketiga, menyimpulkan isi berita, yang keempat, menyajikan data atau informasi dalam bentuk teks berita. Oke, selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur teks berita. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Untuk lebih memudahkan menemukan unsur-unsur teks berita, kita bisa membuat pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Atau dalam bahasa Inggris,
dikenal dengan 5W1H. Contohnya, pertanyaan apa? Peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya, penemuan alat pengaman motor dengan menggunakan IKTP. Di mana ketiga siswa tersebut bersekolah? SMPN 1 Jetis, Ponorogo. Kapan penemuan ini dipublikasikan? Sabtu 18 Januari 2020. Siapa ketiga penemu alat tersebut? Andian, Vanki, dan Maulan. Mengapa alat itu dibuat? Karena banyaknya keluhan para orang tua terkait anak di bawah umur yang ingin mengendarai motor tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bagaimana cara menggunakan alat ini? Alat ini digunakan dengan men-scan IKTP menggunakan RFID. Jika sudah terbaca, maka motor bisa dinyalakan. Namun sebelumnya IKTP didaftarkan dalam sebuah program. Oke, silakan disimak pada slide berikutnya. Dari keenam unsur teks berita tersebut, kita dapat membuat simpulan teks berita. Simpulan tersebut kita bisa rangkai menjadi beberapa paragraf. Di sini, dari unsur-unsur tersebut kita membuat 2 paragraf. Siswa SMPN 1 Jetis Ponorogo berhasil menemukan alat pengaman motor dengan menggunakan IKTP. Penemuan ini menjuarai lomba tingkat nasional dalam ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Selanjutnya, lebih lengkap teman-teman bisa di slide ini. Struktur teks berita ada 4, yaitu kepala, teras, tubuh, dan kaki. Di sini digambarkan struktur teks berita dalam bentuk piramida terbalik. Ini menandakan urutan pentingnya informasi dalam struktur tersebut. Lebih jelasnya, simaklah slide berikut. Struktur yang pertama adalah kepala atau headline. Kepala atau headline berupa judul berita utama. Judul berita ini terletak di awal teks berita. Struktur yang kedua adalah teras atau lead. Teras berita adalah bagian pembuka teks berita. Letaknya di awal. Teras berita memberikan informasi unsur adik Simba yang disajikan secara singkat. Contohnya, apa peristiwa yang terjadi dalam teks berita tersebut? Siswa Indonesia kembali meraih prestasi membanggakan. Di mana siswa tersebut bersekolah? SMP Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, teman-teman bisa membuat pertanyaan dari adik Simba. Struktur teks berita yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita berada di tengah-tengah. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari lead atau teras berita. Di dalamnya juga terdapat unsur adik Simba yang sebelumnya dijelaskan di teras berita. Namun di tubuh berita, adik Simba tersebut dikembangkan lebih jelas dan lebih terperinci lagi. Oleh karena itu, tubuh berita merupakan bagian yang paling panjang karena berisi penjabaran informasi yang sebelumnya ada di teras berita. Oke, selanjutnya akan Bu Nisa tampilkan contoh bagian tubuh berita. Berikut contoh dari struktur teks berita. Yang pertama, kita bisa lihat membanggakan. Siswa Indonesia raih prestasi di ajang Olimpiade Sains Internasional. Nah, ini merupakan kepala atau headline teks berita. Yang kedua, ada teras berita.
Di sini disampaikan bahwa ada siswa bernama Muhammad Adian, usia 15 tahun, yang bersekolah di SMP Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, memenangkan atau meraih prestasi membanggakan di ajang internasional. Selanjutnya, di bagian body atau tubuh teks berita. Nah, di bagian body atau tubuh teks berita ini disampaikan bahwa kemenangan dari Davi adalah pada ajang International Junior Science Olympiad tahun 2019. Nah, di sini juga disampaikan siapa saingan terberatnya, bagaimana Davi meraih prestasinya. Di slide berikutnya juga akan disampaikan tubuh teks berita tersebut. Silakan disimak dan dibaca dengan baik. Di bagian ini masih termasuk struktur tubuh teks berita. Di sini disampaikan bagaimana cara memotivasi siswa dan bagaimana kita menghargai prestasi siswa Indonesia agar tidak diklaim atau diambil negara lain. Silakan dibaca. Struktur yang terakhir adalah kaki berita. Kaki berita letaknya di paling akhir dari sebuah teks berita. Bagian ini biasanya berisi tentang simpulan maupun informasi yang tidak terlalu penting, namun informasi tersebut masih memiliki keterkaitan dengan headline atau judul. Terima kasih sudah menyimak. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan teks berita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.